para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan ya partai catur menarik dari turnamen FIDE Grand Swiss 2021 dari nomor catur putra dan di babak ke-9 yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster berperingkat 2 dunia menghadapi Grandmaster berperingkat 4 dunia, yaitu Fabiano Caruana asal Amerika Serikat dengan rating FIDE 2800 dan menggunakan catur bola putih menghadapi perlawanan Grandmaster Alireza Firoza dengan rating FIDE 2770 sebenarnya asal Iran tapi pindah warga negara menjadi Prancis dan menggunakan catur buah hitam. Langsung saja kita masuk ke permainan ya. Pion E4 oleh Fabiano Caruana dan pion C6 oleh Alireza Firoza. Ini adalah pembukaan pertahanan Karokan ya. Pion D4 dan pion D5. Di sini variasi advance variation dilakukan oleh Fabiano Caruana dengan pion E5, menolak ajakan pertukaran buah ataupun menolak langkah normal dari pembukaan Karokan, yaitu dengan kuda ke petak C3 ya. Kita kembali. Di sini pion E5 dan gajah F5. Pion H4, luar biasa ini langkah dari Fabiano Caruana, langsung menyerang ke pertahanan sayap raja dari putih. Artinya mulai dari langkah ini sampai permainan berakhir, permainan ini akan sangat seru karena ini langsung permainan terbuka, sudah bukan permainan tertutup lagi nih. Pion H5 dan gajah D3 mengajak pertukaran gajah oleh Caruana yang diterima oleh Firoza. Gajah pukul gajah dan menteri pukul gajah. Menteri skak di A5 dan kuda menutup. Pion E6 dan kuda E2, kuda E7 dan pion B4. Menteri A6 di sini ya. Jika menteri pukul pion, takutnya ada benteng ke petak B1. Misalkan menteri menghindar, yang ditakutkan adalah benteng pukul pion. Jadi di sini yang dikhawatirkan adalah putih benar-benar mendominasi dari lajur B. Kita langsung saja masuk ke langkah sebelumnya ya. Tadi di sini menolak ya ajakan pertukaran pion dan menteri ke petak A6. Ini luar biasa ya, mengajak pertukaran menteri yang ditolak. Menteri B3 dan kuda F5 mengancam pion putih. Kuda F3 untuk semakin melindungi pion putih. Dan kuda D7. Pion A4 dan menteri C4 mengajak pertukaran menteri yang lagi-lagi ditolak. Dengan gajah D2, menteri pukul menteri di petak B3 dan pion pukul menteri di B3. Pion F6 mengajak pertukaran pion yang ditolak dengan rokade pendek oleh Caruana. Gajah E7 dan pion G3. Raja F7 dan benteng E1. Pion pukul pion di E5 dan pion pukul pion di E5. Benteng C8 dan kuda F4. Pion D4 dan benteng C1. Pion C5 dan di sini manuver apik dari Caruana, yaitu dengan kuda di D5. Dan di sini jelas lah ya, Firoza tidak akan memukul kuda tersebut karena kalau dipukul ada pion skak di E6 menggarpu raja dan kuda. Apabila raja mundur, pion pukul kuda, raja pukul pion, dan di sini pasti ada manuver kuda skak di E5. Ini banyak sekali ancamannya ya. Raja pindah kemanapun, nanti kuda putih bisa merangsek untuk menggarpu benteng dan gajah. Jadi manuver-manuvernya sangat luar biasa. Dan itulah mengapa Firoza tidak berani mengambil langkah ini. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah dengan pion pukul pion di B4 dan kuda pukul E7. Kuda pukul E7 dan kuda skak di G5. Raja menghindar, benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, dan dapat keunggulan satu pion.
yaitu kuda pukul pion di E6, kuda C6, dan pion F4. Raja F5 membatasi ya agar pion putih tidak maju terus, dan kuda pukul pion skak lagi di G7. Sudah dapat 2 pion oleh putih. Raja G6, kuda E6, dan raja F5. Kuda kembali ke petak yaitu G5 dan kuda C5. Kuda F7. Di sini ada potensi skak benteng ya. Oleh karena itu raja ke E6 dan kuda D6. Benteng G8 mengancam pion putih yang tidak ada penjaga, dan raja G2. Raja D5 dan benteng B1. Lalu kuda E4 mengancam gajah, kuda pukul kuda maksudnya di petak E4, dan raja pukul kuda di E4. Benteng C1 dan raja D3. Gajah mundur ke E1 dan raja E2. Pion E6 mencoba untuk mengalihkan fokus dari Firouzah, dan pion D3. Pion F5 dan kuda D4 untuk mengancam 2 pion ya. Gajah pukul pion di petak B4 dan pion D2. Karena di sini sangat berbahaya sekali pionnya, jelas gajah pukul pion dan raja pukul gajah. Kita lihat di sini betul Fabiano Caruana kalah perwira. Tetapi di sini Fabiano Caruana unggul pion yang sangat banyak, 6 pion berbanding 3 pion. Jelas di sini situasinya jauh lebih unggul putih. Kalau seandainya putih cuma 5 pion aja, bukan 6, mungkin ini situasi masih berimbang. Tapi karena 6, ini jelas sangat menyulitkan bagi hitam ya, atau bagi Firouzah. Benteng C5 untuk menyelamatkan pion, dan benteng E8. Benteng E5 dan raja D3, raja F2, dan benteng E7, pion G4, pion pukul pion di G4, dan raja mendekat ke G3 untuk ambil pion. Benteng E8 dan raja pukul pion di G4. Kuda C6 untuk mengambil benteng, tapi di sini tidak peduli ya bagi Caruana, dan Caruana memilih mendekatkan raja ke benteng. Jika kuda pukul benteng, gampang saja raja pukul kuda dan 2 pion putih akan promosi dengan cepat ya. Kuda E7 dan pion F6, sengaja ini. Kuda G6 skak benteng, tidak peduli ya. Raja maju, kuda pukul pion skak, dan raja G5, lagi-lagi ada skak benteng, dan raja F4, lalu kuda D4, dan pion E7. Kuda C6, dan di sini pion F7, luar biasa. Di sini sudah tidak akan tertahankan pion putih untuk promosi. Benteng pukul pion di petak E7, dan di sini putih tidak terburu-buru untuk memakan benteng. Karena kalau terburu-buru, benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, pion promosi menjadi menteri, maka ada skak menteri. Dan di sini adalah kekalahan bagi Caruana. Oleh karena itu, jelas di sini yang akan dilakukan oleh Fabiano Caruana adalah benteng skak di D5, dan tepat di posisi seperti ini Alireza Firouzah memutuskan untuk menyerah. Karena jika dilanjutkan, di sini raja hanya pindah ke sini aja ya mungkin ya, atau mungkin mendekat ke pion, bebas juga. Maka pion promosi menjadi menteri, dan jelas satu benteng, satu menteri menghadapi satu benteng dan satu kuda, jelas pemenangnya adalah Fabiano Caruana. Oleh karena itu, Alireza Firouzah memutuskan untuk menyerah. Atas kemenangan ini, Fabiano Caruana memiliki poin yang sama dengan Alireza Firouzah. Artinya, hanya akan ada 2 pemain tersebut ya, salah satunya untuk menjadi juara di turnamen FIDE Grand Swiss 2021. Kalau partai ini yang menang Firouzah, maka jelas Firouzah sudah hampir pasti menjadi juara.
Namun karena ini kalah, maka masih sengit lagi persaingan di FIDE Grand Swiss 2021. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.